Ya Baxia yang kita tahu dari tadi benar-benar tidak terganggu. Mau coba untuk diganggu perlahan-lahan sih, apalagi dengan kehadiran dari ya satu hooknya ini bisa direset dari purple buff-nya. Atau bahkan mungkin nantinya akan mengganggu ke bagian gold lane agar dari Melisanya tidak akan bisa farming. Tapi harus diperhatikan, ini bermain dengan adanya Franco agak sedikit pisau bermata dua. Riskan banget. Kalau misalnya gameplaynya mereka nggak berhasil, Cimo, untuk melakukan pick over ini bakal bisa bukan menjadi hero fight masalahnya. Yes, bukan hero fight. Jadi mereka akan sedikit terbengkalai di mid to the late game. Dengan item-item yang sudah jadi dari musuhnya, tapi kali ini kita bakal langsung saksikan aja untuk penentuan. Siapakah yang akan mendapatkan poin di game yang ketiga? Akankah EVOS Legends atau Alter Ego Esports? So, buat kalian semua, lagi-lagi ini adalah game terakhir untuk hari ini. Langsung dukung di kolom komentar karena kita bakal menuju ke Land of Dawn. EVOS Legends, mana suaranya? Jangan mau kalah. Alter Ego, mana suaranya? Wow, tentunya tidak ada yang mau kalah di game yang ketiga dan kali ini lihat sudah dirusuh dari pemain EVOS Legend Leo Murphy yang gak ada takutnya, dan kali ini mau tidak terlalu memaksa juga dari Leo Murphy. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan Seliboy yang akan di cover tentunya dengan cukup baik oleh seorang Odil di area midnya. Lihat, Leo Murphy kali ini benar-benar mengganggu pergerakan tapi ternyata masih belum efektif. Sirpai di depan sana. Agak sedikit terlambat, Udil melakukan poking damage dan jangan lupakan Udil di sisi sebelah kiri. Lihat, ada seorang RKT yang benar-benar menghantui dengan pergerakan dari seorang Franco. Iya, ini dengan adanya RKT yang berdiri aja di situ udah membuat seorang Udil tentunya ketar-ketir dan tidak mau terlalu overcommit. RKT ini bakal coba untuk mengganggu ke arah seorang Seliboy. Untung aja retributionnya ditahan semaksimal mungkin ya. Iya. Karena kalau tidak agak cukup sedikit berbahaya, dan sedangkan di arah top lane saat di Clover benar-benar diganggu pergerakannya. Damage masih terlalu sakit dari seorang Nino dan Clover terzoning out. Lihat rotasi yang dilakukan dari Versik memberikan sedikit impact terhadap Leo Murphy. Tapi Leo Murphy tidak ada kasih ampun. Dengan tidak adanya seorang healer dari tim EVOS Legends, Profesor Kadir. Beda dengan game sebelumnya. Ini akan menjadi mindset kayak yaudah gue tabrak aja. Ya lihat Seliboy juga berani banget. Apalagi kalau misalkan ranknya ketahuan dan gak ada push di sana. Oke, flicker terdapat kanan. Iron Hook-nya gak berhasil memancing Mania, mantap. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Harus pulang. Ini cukup berbahaya kalau dipaksakan. Dan lihat, pick over gameplay dari EVOS Legends masih belum berhasil. Karena EVOS Legends harus memiliki itu sekarang. Dia harus benar-benar mengganggu entah Nino, entah siapapun itu. Karena apa? Gameplay yang mereka siapkan dari draft pick-nya seperti itu, bro. Iya, dan ini bakal lebih ke adu mungkin dari Retribution. Tapi di sisi lain Iron Hook-nya udah on point, namun ternyata Versik dengan Demon Slayer sih. Ini jawabannya. Benar banget, bisa mendapatkan objektif turtle dengan cukup mudah tentunya. Sementara di area atas kali ini lihat Clover yang mencoba untuk mengharaskan dan bahkan ada satu buah go away. Tapi ternyata Clover sudah terbang ke atas, ke langit tinggi, dan first blood jatuh ke tangan RKT. Ternyata teroutplay. Lihat uang di sana memang spesialisasi dan mastering yang dimiliki dari seorang Clover tidak bisa dikaleng-kalengkan. Masih coba untuk membantu. Jika Seliboy melihat telah dikeluarkan dan ada versi di depan sana, RKT pun harus tumbang, tapi Seliboy akan menjadi korban selanjutnya. Versi berhasil memecah. Lihat gembokan dari seorang Seliboy di arah top lane. Iya, bahkan kali ini tidak mau dari seorang Leo Murphy tidak mau terlalu memaksakan tim fight di area atas. Dan jangan lupa untuk beli Garuda Splash karena kalian bisa dapetin diskon 50% untuk pembelian tiket MPL Season 9 di Cinepolis. Alright, dan bakal lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends, mereka coba untuk mendominasi di arah jungle bottomnya. Dia coba untuk ganggu Seliboy, The Miracle Boy. Kali ini bakal terreset. Anti-mage, ada sedikit damage di arah mid lane. Udil bakal coba dihajar, lihat yang Grigumnya, tapi anti-mage memotong tiba-tiba. Dia datang merubah segalanya menjadi lebih indah. Black Juice telah dilakukan, flicker dan bahkan One masih bisa selamat. Anti-mage melakukan clear minion, tapi lihat Clover di depan sana masih mau lebih Versik. Memberikan sedikit impact, tapi ternyata Puppetnya masih mau lebih. Nino. Struggle Israel berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya ada Leo Murphy, dan untuk kali ini Leo Murphy masih berada jauh dari pergerakan dari El Nino. Iya, dan bahkan tidak mau terlalu memaksakan di area atasnya, memaksa untuk lebih mundur, tapi RKT ternyata yang sudah ketahuan dan langsung dikir mundur dari seorang RKT, tapi langsung bloody hanya connect karena seorang Pai bakal coba di follow up, kali ini mulai maju, tapi ternyata Pai masih bisa bertahan. Gak lihat anti-mage, gak lihat, kami lihat? Enggak Gak lihat.
Karena barusan Bloody Honey udah on point tapi balik lagi ya. Untuk dari eksekusinya Almost. kurang matang dan kurang damage tentunya untuk menumbangkan ke arah Survive. Oke, Survive masih selamat. Meanwhile dari top lane Clover kali ini masih coba untuk bertahan. RKT nggak ada flicker berbeda. Langsung El Nino mencoba membantu dan di sini Leon Murphy bersama dengan El Nino berhasil mendapatkan satu. Wan akan counter outplay. Kali ini tapi damage yang diberikan terlalu banyak di arah mid lane. Membuat Wan harus hilang. Anti-match is coming. Knockout strike telah dikeluarkan. Tapi anti-match tertangkap dan bahkan flicker telah digunakan membuat anti-match harus tumpah. Gak bisa kabur kemana-mana. 4 poin dimiliki Alter Ego dan bakal coba disusul dari segi goal difference-nya. Masalahnya Udilnya nggak tumbang juga loh barusan. Walaupun udah ada Angry Gloom dan bahkan Magic Shockwave yang digunakan. Tapi Wan tidak mendapatkan takedown ke arah Udil. Iya, dan bahkan memang dia udah gak punya Black Shoes lagi. Tadi sudah dipakai dari Black Shoes-nya. Flickernya Flicker cooldown. gak ada. Iya, benar Flicker udah dipakai juga. Jadi mau gak mau ini geng yang dilakukan sama Alter Ego efektif banget dan Kayak counter setup nggak sih Tapi hitungannya? sebenarnya itu bisa Betul. ter-outplay kalau misalnya damage-nya cukup. Karena ini kan masih di early. Iya. Dia nggak memiliki damage. Karena itu lihat Angry Gloom-nya pecah di situ semua. Mereka Iya. berkumpul ke arah seorang one-nya semua. Sebenarnya bisa, cuma sayangnya memang belum ada damage. Damage-nya Damage belum cukup kurang. ya. Kurang. Masalah utamanya makin late game juga ya makin kebuka bagi Radiant Armor. Tapi apakah itu bakal cukup damage-nya? Dan Leo Murphy susah banget untuk nangkap dia dengan screen pop out-nya. Dia tidak akan bisa terhentikan. Oke, Nino respect sekarang. Lihat, gameplay dari seorang Nino yang tadinya dominasi. Agak mundur, dia tahu Clover walaupun gak dapetin point kill, tapi dia dominasi dengan adanya damage yang cukup besar. Leo Murphy di depan sana, Flicker Star El Nino mencoba untuk mendapatkan satu buah crossbow object, tapi ternyata belum. Clover belum bisa terbang. Leo Murphy one tertangkap, masih ada Black Shoes anti-match is coming. Lihat knockout strike-nya. Berhasil mendapatkan satu dan maka Nino memilih untuk mundur. Go away dikeluarkan, respect. Anti-match again and again datang. Tinju dibalas Pak Wan. Itu tiba-tiba ada Kang Potong ya dari area blind spotnya dan langsung menumbangkan satu pemain itu Sally Boy. Dua kali sih. Iya, 2 kali tumbang. Tadi Udil, Tadi terus pertama yang juga kedua, gitu ya? iya, yang kedua Sally Boy langsung tiba-tiba. Dan Udil sekarang kayaknya udah lebih aware karena anti-match ini bisa di mana-mana. Balik lagi dengan double jab-nya, ya Pak Kito apalagi ya mau mainin rotasi. Iya. Oke, tapi lihat dia fokus ke arah turretnya. RKT di belakang sana terkena damage. Anti-match mencoba untuk membantu. Knockout strike dikeluarkan, berhasil mendapatkan Nino. Tanpa satu hit terakhir. Lihat yang dihukum dari Wadah. Dua play. lagi latar. On play. Jarak top lane. Oleh pemain dari EVOS Legends dan bahkan ini lagi-lagi ya respect yang dimana Alter Ego mereka harus aware mungkin dengan pergerakan atau mungkin rotasi yang dibawain sama EVOS Legends. Gila anti-match ya kan. Abis lihat knockout strike yang gak kelihatan kali ini langsung. Tinju dibalas tinju. Wonyok 2 orang. Satu tarikan Iron Hook. Belum berhasil mancing mania mantap. RKC masih melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan Iya. Clover again and again menjadi salah satu poros utama kalau menurut gua. Dia ini benar-benar sangat mengerikan. Nah ini dia ada fun fact by Grab juga dari MPL season yang ke-8 hingga MPL season yang ke-9 win rate 1-1 dari Clover. Masih 0% dari total 3 kali di pick. Mengingat ini adalah hero kemenangan dari EVOS Season Legends 7 ya? untuk Clover season yang ke-7. Ya. Season 7, tapi lihat Leo Murphy depan sana. Harusnya udah diberikan sedikit informasi, tapi lihat Clover. Masih coba untuk bertahan, nggak berhasil di pick off. Masih memberikan sedikit pressure di arah bottom lane dan Sally Boy bersama menurut dengan aku ya, kawan-kawan yang berbahaya di arah bottom EVOS lane. Legends ini harus menutup gamenya secepat mungkin sebelum nantinya dari Udil atau bahkan Nino punya Iya. power spike yang lebih mengerikan di late game karena ya ingat ini Sicilian high ground defender. Oh, informasi telah diberikan. Rek langsung digigit ternyata nggak berhasil. Dan mancing mania mantap. Nino berhasil diamankan. Angry Gloom bahkan Wan harus menggunakan satu publiker untuk mendapatkan seorang Net cover, Melissa. net cover. Lihat Clovernya. Dan bahkan Clover di depan sana berhasil membuying time. Udah terbang Udil, where are you going my friend? Double kill didapatkan oleh seorang Clover. Gila itu space dari seorang Clover free banget semuanya nahan badan di area depan biar weakness pointnya pecah dari Clover, crossbow attack-nya kebuka dan itu mungkin udah diprediksi gitu loh sama seorang Clover Udilnya gak bakal bisa survive. Yes, dan langsung Profesor itemnya. Iya, apalagi udah punya Demon Hunter Sword loh. Jadi kalau misalkan HP tebal kayak teman-teman dari Alter Ego kayak gini udah pasti bakal jebol dan dia akan menuju ke arah Malefic Roar dan Iron Oh Hook. ya, mancing mania mantap. Berhasil mendapatkan survive. Kali ini surprise attack yang dilakukan EVOS Legend berhasil dan bahkan 4.000 gold difference dipimpin oleh EVOS Legend. Tapi lihat best impact-nya. Benar-benar bisa melakukan clear mini dengan cukup cepat. Dan ini menit yang ke-8. Udah mulai harus respect Profesor dan juga Momushan. Nah, ini karena damage-nya juga ya dari Clover yang udah memiliki 2 item tentunya. W1 mungkin bisa jadi pilihan item yang ketiga. Kalau misalnya memang Clover mau respect terhadap damage dari seorang Nino atau Leo Murphy yang bisa nabrak ke arah seorang Clover. Iya.
Masalahnya juga kalau misalkan makin late game makin mengerikan sih. EVOS Legends harus benar-benar maksimalin source yang mereka dapatkan. Oh, dan bahkan kali ini lihat Silly Boy sudah mulai ditangkap begitu saja. Bakal tabrak balik Bastion Infinity dari seorang One yang masih punya Black Shoes, tapi tidak bisa bertahan begitu lama. Dan bahkan lihat RKT mencoba untuk menarik arah seorang Silly Boy. Dan bahkan lihat covernya. Crossbow of Tank terbuka, tapi Nino masih bisa survive. 2 tumbang dari Alter Ego Esports. Oh, lihat Ultimate masih mau lebih, lihat Ultimate di depan sana bakal coba dapat Melissa. Ultimate, lihat tiba-tiba sedikit mati mau lebih. Ini dia Dr. Maxil Leonardo tidak pernah puas dan bahkan keuntungan yang banyak didapatkan oleh tim EVOS Legends. Aku lihat di minimap dia sedikit dan langsung flicker cek, boom, tinju dibalas tinju. Kang Potong mulai datang Kang dari Potong. mana saja, dan ini ya yang harus dikhawatirkan oleh pemain dari Alter Ego. Kalau kita melihat replaynya KB. Iya, replaynya kayak benar-benar on point banget dari targetingnya. Ada Iron Hook lah, ada pemisah teamfight lah, bahkan anti-match ini benar-benar sulit banget untuk di take down. Karena apa? Karena lihat dia pembagian dealing damage-nya nggak cukup dari teman-teman Alter Ego Esports. Nggak ada yang nge-burst selain Udil. Oh, Silly Boy mancing mania batam di komen dan bahkan Silly Boy dari Boy kali ini bakal coba ditumbangi langsung crossbow ke belakang. Udil hilang. Ini bencana. Looking for media. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka mendapat keuntungan dan RKT. Sayang sekali. Mancing mania tidak mantap untuk kali ini, tapi Leo Murphy versus everybody. Mania? Cannot survive tonight. Nggak bisa bertahan malam ini. Oh, dan bahkan lihat flicker ini bahkan RKT nggak sanggup untuk menangkap ke arah seorang Pai, tapi berhasil untuk mendapatkan turret di area mid kali ini inhibitornya. Langsung berfokus terhadap OGD dan dilihat body hand-nya. Connect dan bahkan di wipe out, hampir ter-wipe out. Tetapi Udil kembali lagi hadir ke lane of dawn. Mencoba untuk melakukan clear minion. Almost is never enough. Tidak pernah cukup. Walaupun berhasil hampir ter-wipe out. Mereka tidak berhasil melakukan one strike push. Lagi? Mereka berhasil memaksa team fight. Mereka masih mau lebih. Gila, Langsung ke Clover. Soltek karena belakang Leo Murphy yang menjadi targetnya ternyata tidak efektif. Nggak berhasil mendapatkan apapun. Celebrity Miracle Boy berhasil menghilangkan Bapak Lord yang terhormat di arah base-nya. Iya, nggak ngedapetin straight push ke area base, tapi 3 inhibitor tumbang semua, Ji. Gila, rushing banget ini. Malah menurut aku EVOS Legends harus sebisa mungkin ya di bawah menit yang ke-15 sampai dengan 18. Ini yang kamu bilang ya, Be? Iya, nutup gamenya karena apa? Karena ini Udil hati-hati loh. Dia udah punya Winter. Crossbow of Tank gak bakal berasa. Meskipun dengan High KDA ground 0. defender. Ya, Iya. itu urusan belakang. Late game, KDA, gold dan segala macam gak berpengaruh. Karena apa? Karena 6 Benar. item semuanya bisa dipegang. Plus dengan stack yang dia punya nantinya. Nah, itu yang lebih mengerikan. Cecilian di late game tamparannya ini layaknya tamparan apa Ranger Mas? Tamparan seorang mantan di saat lagi sayang-sayangnya dan bahkan lihat di tengah sana RKT. Bakal coba diganggu. Betty Peng, sangat close. Hello, Silly Boy. boy. Jagat lagi didapatkan. Anti-Match masih mau lebih. Persing masih bisa melakukan stiker-stiker dengan ada 1 buah. EVOS roar di depan sana. One and up ada di Ponti. Memberikan stiker distraction. One, what are you doing? Masih ada Black Shoes tapi lihat Body langsung get hand. served by Mustang. Astaga, Clover looking for the best. Ini bencana. EVOS Legends take the game. Wow, 2-1 EVOS Legend masih bisa untuk men-secure kemenangannya di leg yang kedua dengan 2-1. Lihat betapa bahagianya pihak-pihak dari EVOS Roar. Gak sih, ini Clover benar-benar disiplin. Gila Clover sih. benar-benar komit. Gak peduli apapun yang terjadi.